Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin wa hada ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ibu, bapak, dan teman semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmatnya. Berbagai Allah izinkan kita dapat menjalankan sebagian kewajiban kita, sholat maghrib berjamaah di awal waktu di musola ini. Berdoa mudah-mudahan ibadah-ibadah kita sepanjang hari ini, dari fajar sampai terbenam matahari maghrib ini, semoga semuanya, apapun namanya, zikir kita, sholat semuanya, kerjaan kita semuanya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bagian dari amal sholat yang kelak akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita sampaikan semoga tetap terjalin bahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan salah-salahnya. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat, tetap gembira, bahagia, itu yang paling penting. Dan ini yang tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk diri saya dan kita semuanya, tetap bahagia, tetap gembira karena kita sedang menikmati karunia Allah. Jadi dalam perputaran waktu hidup kita memang adalah rangkaian atau pergumulan waktu dari hari ke hari, dari detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, sampai hari ini, dan ujungnya semua kita akan ke liang lahat. Ujungnya pasti seperti itu. Dan dalam pergumulan waktu itu Allah memberikan nikmatnya, Allah berikan karunia-Nya, semua milik Allah yang kita nikmati itu. Maka Allah nyuruh kita untuk senang, untuk gembira. Ayat yang sering saya ingatkan untuk diri saya dan kita semua adalah Allah bilang, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karuniaku, dengan rahmatku, maka bergembiralah. Karena gembira merasakan karunia Allah, gembira merasakan rahmatnya, itu lebih baik dibandingkan dengan saat kita senang karena berhasil mengumpulkan uang, punya rumah yang bagus, punya kendaraan yang enak. Itu kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya gembira karena merasakan karunia Allah. Kenapa? Nah ini, kenapa merasakan karunia Allah lalu kita gembira, itu bisa membawa kita selamat dunia akhirat. Tapi kalau ingat kepada duit kita yang banyak, rumah kita yang bagus, kendaraan yang mewah, tidak bisa membuat kita selamat kalau hanya ingat itu saja. Tapi kalau kita mengingat karunia Allah, bahkan setiap tarikan nafas kita ingat kepada Allah. Seperti yang digambarkan oleh Allah, mereka orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang akal dan hatinya hidup itu apa? Orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
Mereka orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya dalam seluruh aktivitas kehidupan kita nggak lengah dengan Allah. Artinya kita tak pernah lupa bahwa kehidupan kita selalu ada dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebut itu sebagai ulul albab, orang yang pintar, orang yang hati dan akalnya cerdas hidup. Nah, bukankah hidup kita perluan waktu? Ayatnya diawali dengan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang akal dan hatinya hidup atau cerdas. Siapa mereka tadi? Yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun, ingat bahwa kita sedang menikmati karunia-Nya. Nah, Bapak dan teman sekalian, sekaligus ini kita mengingatkan diri kita akan perputaran waktu. Hari ini tanggal 13 Rajab, malam 13 Rajab, sudah 13 dalam hitungan Hijriah. Kalau miladiah sekarang tanggal 12 Januari. Sama hari ini, tahun ini luar biasa. Rajab dengan Januari. Kemarin mengawali tahun baru. Apa yang harus kita siapkan? Kita sudah mulai doa. Di antara doa yang favorit yang diajarkan Nabi adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban nanti, dan sampaikan kami ya Allah hingga bisa menikmati bulan Ramadan. Wahassil maqasidana, dan berikan kesuksesan, berhasil untuk segala hajat, maksud-maksud kami, cita-cita kami, keinginan-keinginan kami. Apa yang harus Bapak, Ibu, dan teman-teman dan saya lakukan dalam menyikapi perputaran waktu? Yang pertama dan yang paling utama adalah bergembira, bersyukur. Pokoknya kalau tahun baru atau membuka peluang baru, hari yang baru, apapun namanya lah, maka yang harus diingatkan kepada kita adalah bersyukur, bergembira. Nanti kita masuk bulan Sya'ban, sama. Ketika malam pertama bulan Sya'ban, kita juga yang pertama kali, nggak yang lain. Yang pertama kali adalah bergembira, bersyukur. Masuk Ramadan juga begitu. Masuk Ramadan, yang pertama kali ada dalam hati kita adalah bergembira, bersyukur atas waktu yang Allah berikan. Karena nggak semua diberikan oleh Allah. Nah, ini dulu, nggak usah yang lain-lain. Senang lalu mengucapkan terima kasih ya Allah untuk berikan kesempatan untuk menikmati 2025, untuk menikmati bulan Rajab. Mudah-mudahan Engkau izinkan kami semua menikmati bulan Sya'ban, bulan juga Ramadan, terus seperti itu. Jadi yang pertama kali syukur, yang pertama kali senang, gembira, karena semua itu karena izin Allah, semua karena karunia Allah. Jadi gembira dulu saja pokoknya, karena kita sedang menikmati, karena senang menikmati karena Allah itu luar biasa. Sering saya ingatkan, orang yang senang itu sudah membuat setan itu sudah keteter. Setan itu sudah stres kalau melihat ada hamba Allah yang senang itu, yang gembira itu. Kenapa? Sudah sulit mau masuk dari pintu mana yang mengganggu. Kalau orang susah,
itu senang. Setan itu ngeliat orang susah senang, langsung masuk ke pikirannya, ke hatinya, langsung masuk, itu gampang. Kenapa saya susah? Jangan-jangan karena susah ini gara-gara ini, gara-gara ini, udah langsung itu. Tapi kalau kita sedang gembira, setan pun stres. Ini orang kok senang terus, nggak pernah susah. Lewat mana saya akan masuk? Itu nggak ada. Kita tutup rapat-rapat peluang setan masuk ke dalam diri kita. Kita tutup dengan apa? Dengan gembira. Oh, kalau senang terus itu setan sudah melihat kita saja sudah nggak suka. Kenapa? Bingung mau masuk dari pintu mana untuk mengganggu kita. Pokoknya kita senang. Senang saja, itu dibilang sama Nabi apa? Yang dikutip oleh Imam Ghazali. Inna min khiyari ummatin. Sesungguhnya umat terbaikku adalah yadhakuna qawman jahran min sa'ati rahmatillah. Umat terbaikku, umat pilihanku adalah umat yang suka tertawa, senang, gembira, bahagia karena merasakan luasnya karunia Allah. Coba senang saja itu. Nabi itu pinginnya kita ini senang. Nabi itu kepingin senang karena cita-cita Nabi terbesar adalah kita selamat dunia akhirat. Jadi yang paling membuat Nabi berduka apa? Yang paling membuat Nabi berduka adalah kalau kita sengsara. Kalau ada orang kayak gitu, Pak, Bu, teman-teman. Ada manusia seperti itu yang tidak menginginkan kepada kita kecuali kebaikan. Kalau kita kan kadang-kadang nggak seperti itu. Nggak semua orang punya kayak gitu, Pak. Pengen kalau dia celaka, pengen kalau dia gagal. Senangnya kalau kita yang sukses saja, yang lain gagal, itu senang. Ada orang kayak gitu di tengah-tengah masyarakat. Nah, Nabi ajarkan, Nabi tidak. Nabi cita-cita tertingginya adalah ingin melihat umatnya selamat. Ya Allah, ingat satu riwayat ketika Nabi mendengar berita tentang umatnya akan masuk neraka. 3 hari, Pak, sujud, 3 hari nangis kepada Allah gara-gara mendapatkan berita bahwa di antara tempat neraka itu adalah isinya umat Nabi. Kisah ketika Jibril datang kepada Nabi dalam susah, dalam duka, tumben-tumbenan Jibril datang kepada Nabi, kok wajahnya kelihatan murung gitu. Wih, kelihatan wajahnya nggak suka, nggak enak gitu. Jibril datang kepada Nabi tak biasanya. Lalu Nabi bilang, ya Jibril, kenapa tak biasanya seperti itu? Kenapa engkau berduka sekali? Apa kata Jibril? Baru saja aku mendapatkan berita dari Allah tentang dahsyatnya neraka. Ada pintu, ada 7 lubang atau 7 pintu neraka yang disiapkan oleh Allah untuk manusia nanti. Dan mereka sudah disiapkan tempatnya. Dia akan tempat di sini, tempat di sini. Diceritakan yang paling bawah itu adalah orang-orang munafik, seperti dalam Quran. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan menempati kerak-kerak neraka. Neraka yang paling bawah itu tempatnya orang-orang munafik. Siapa munafik di sini, Pak, Bu, teman sekalian? Nah, ini yang harus kita jelaskan. Kalau Nabi kan bilang ayatul munafik, tanda orang munafik kan 3. 1, jika berbicara
Apa? Dusta. Gitu kan? Jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar. Yang ketiga, jika diberikan kepercayaan berkhianat. Nih, kata Nabi, orang munafik itu kalau bicara dusta, pembohong, penipu, di masyarakat dikenal sebagai pembohong. Kalau yang ngomong dia mah entar dulu, jangan percaya. Kenapa? Dia suka bohong. Itu min ayatil munafik, sebagian dari tanda munafik, suka bohong kalau ngomong. Hati-hati ini. Yang kedua, janjinya ingkar. Janji nanti kalau saya jadi ini akan begini, ingin akan begini, tapi mengingkari semua janji-janjinya. Yang ketiga, diberikan amanah, mengkhianati amanah yang dibebankan kepadanya. Nah, apakah kemudian orang seperti ini akan menempati neraka yang di bawah tadi, neraka yang paling bawah? Bukan, teman-teman. Ini yang sering kali, kalau mereka sholat, kalau mereka beriman kepada Allah, tapi ada tiga ciri munafik, ia tidak termasuk di ayat yang tadi. Ayat munafik tadi itu adalah ayat yang digambarkan oleh Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu ayat 7 dari surah Al-Baqarah itu. Sebagian mereka berkata, aku beriman kepada Allah dan hari kiamat, tapi sesungguhnya ia tidak beriman. Nah, itu yang dimaksud ayat bahwa mereka orang munafik akan menempati kerak-kerak neraka. Di depan kita berbicara beriman kepada Allah, tapi sesungguhnya tidak beriman. Kelompok itulah yang diwakili tokoh sentralnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, orang Madinah yang mengaku beriman kepada Nabi, lalu ia ternyata ingkar, mengkhianati Nabi. Khianat yang paling besar adalah ketika perang Uhud. Nabi dengan 1000 pasukannya, tapi tengah jalan 300 pasukan mundur di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah pemimpin munafik yang kerap akan masuk di neraka tadi. Jika yang tiga tadi, berdusta dia, ingkar kalau janji, berkhianat ketika mendapatkan kepercayaan misalnya. Kalau ia masih beriman kepada Allah, ia mendapatkan neraka, tapi bukan yang dikerak-keraknya. Nah, ini harus kita pahami. Mereka masih sholat kok, bahkan mereka haji, mereka umroh, tapi ada tanda-tanda kemunafikan. Jadi kemunafikan yang dimaksud ayat tadi, yang dikerak-keraknya tadi adalah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi mengaku beriman. Makanya ada munafik, itu ada munafik i'tiqadiyah, ada munafik secara i'tiqad, secara keyakinan. Tadi di depannya bicara beriman, tapi sesungguhnya di belakang enggak beriman. Untuk orang-orang seperti itulah neraka yang paling bawah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus hati-hati. Seringkali ada penceramah bahkan yang viral, beberapa kali viral di TikTok, di YouTube, mengutip dengan 3 syarat Nabi tadi. Tanda munafik 3, mereka nanti akan dikerak-keraknya neraka. Salah besar, keliru, enggak seperti itu. Oh, mereka masih sholat kok. Kalau masih sholat, tobat, jadi terima tobatnya, asal sungguh-sungguh dalam tobatnya. Jadi yang dimaksud dengan kerak-kerak neraka bagi orang munafik adalah contohnya seperti Abdullah bin Ubay tadi. Ayat yang dicontohkan tadi, mereka mengaku beriman, tapi ngomongnya beriman, tapi berdusta, padahal ia tidak beriman. Ini harus benar, harus diluruskan. Siapapun itu, mau penceramah, mau kiai, mau ustaz, kalau bicara munafik, hati-hati. Kalau munafiknya dikaitkan dengan hukuman, dikaitkan dengan neraka. Bagi mereka ya dosa, masuk neraka, iya kalau nggak bertobat. Kalau nggak bertobat,
tapi bukan neraka yang tadi. Nabi dikatakan, siapa? Neraka yang paling dasar adalah mereka orang-orang munafik. Lalu di atasnya para penyembah berhala, di atasnya lagi penyembah bintang, penyembah bulan, di atasnya lagi kaum Yahudi, di atasnya lagi kaum Nasrani. Sampai lubang yang ketujuh, Jibril itu diam, Pak. Lalu yang ketujuh siapa Jibril? Kata Nabi. Jibril diam saja. Jibril, tolong sampaikan siapa yang akan menghuni lubang ketujuh dari pintu neraka itu. Wajah Jibril sudah tidak berani menatap wajah Nabi, karena itu pasti akan membuat luka Nabi. Terus didesak sama Nabi, Jibril, tolong sampaikan untuk siapa lubang ketujuh itu, Jibril. Jibril kemudian mengatakan, untuk umatmu ya Rasulullah. Coba, itu Nabi mendengarkan berita itu langsung tersungkur menangis, sudah kayak pingsan. Lalu bahasa kita, lemes Nabi mendengarkan itu. Umatmu ya Rasulullah. Lubang ketujuh disiapkan oleh Allah untuk umatmu yang punya dosa-dosa besar, yang sampai matinya belum bertaubat. Itu kata Jibril. Coba, Nabi mendengarkan itu langsung lemes, udah pingsan, wajahnya langsung berubah, duka luar biasa, tak ada senyum, tutup pintu rumah, yang ada dia tersungkur menangis sujud kepada Allah. Hanya Bilal yang membangkitkan Nabi dari sujudnya untuk memimpin salat berjamaah. Coba, Nabi di rumah saat itu sudah nggak ada, sendirian dengan putrinya, sudah keluar rumah semua. Ya Allah, sampai kenapa Nabi seperti itu? Sholat, memimpin, kemudian pulang lagi duka, hanya tersungkur sujud. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak buka pintu, tumben Sayyidina Abu Bakar mengatakan, adakah pintumu terbuka untukku ya Nabi? Nabi enggak menjawab, Nabi enggak bersuara. Abu Bakar pun menangis. Ada apa dengan Nabi? Pulang di tengah jalan ketemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menegur, kenapa Abu Bakar Siddiq? Engkau tampak berduka sekali. Ya Umar, aku datang kepada Nabi, mengetuk pintu Nabi, dan pintu Nabi tak terbuka untukku. Tidak tahu ada apa. Coba aku akan datang ke sana, silakan. Umar pun datang, ketuk pintu, mengucapkan salam. Cuma mendengarkan jawaban salam lirih. Adakah pintu terbuka untuk Umar ya Rasulullah? Nabi pun terdiam. Umar pun menangis duka luar biasa. Pulang dia, ketemu dengan Salman Al-Farisi. Ketika ketemu dengan Salman Al-Farisi, Salman tanya, kenapa Umar? Ada apa? Tampak berduka wajahmu. Iya, saya baru datang ke Rasulullah. Sebelum saya, sahabat kita Abu Bakar juga datang ke Rasulullah, mengetuk pintu dan tak terbuka pintu untuknya, juga untukku. Baik, saya akan ke sana. Silakan. Akhirnya Salman Al-Farisi datang ke Nabi, langsung berputar akal
Pak Salman Al-Farisi, Bapak Ibu teman sekalian. Dia seorang bangsa Persia, kalau sekarang Iran, yang otaknya juga amat sangat cerdas. Dia salah satu orang yang masuk Islamnya juga karena kecerdasan pikirannya. Pernah menjadi orang Yahudi, Nasrani, bahkan kemudian menjadi orang beriman. Kisahnya panjang. Salman Al-Farisi dari Persia, belajar kitab-kitab terdahulu, maka otaknya dibimbing sama Allah. Gimana? Tak ada yang bisa membuka pintu Nabi kecuali putrinya. Maka Salman tidak langsung datang ke Rasulullah. Dia datang kepada putrinya Fatimah. Datang ke Fatimah, dibilang, ada apa? Ayahmu, wahai putra Rasul, kenapa? Kami sudah datang, beberapa sahabat sudah datang ke rumah, tapi tak terbuka pintu. Justru kita tidak tahu ada apa. Fatimah, putri yang amat sangat dicintai Nabi, dan dia adalah buah hati Nabi, Ramratul Fuad, buah hati Nabi dia, Fatimah. Fatimah khawatir ada apa. Sudah dua sahabatnya mengetuk pintu tak terbuka. Ini jangan-jangan ada apa-apa. Bergegaslah Fatimah menuju rumah ayahnya. Ketuk pintu, suara lembut putrinya. Assalamualaikum Abi. Nabi tak juga sanggup mendengar suara putrinya. Bangkit dia dari sujudnya, buka pintu. Putrinya langsung, ya, kenapa ya? Wajah pucat, 2-3 hari nggak makan, Pak. Nggak kemasukan apa-apa. Mikirin siapa? Mikirin berita dari Jibril tadi. Ayah, kenapa? Kenapa wajahmu pucat seperti ini? Diceritakanlah oleh Nabi kepada putrinya. Mohonlah kepada Allah ya, untuk keselamatan umatmu. Jangan kau biarkan seperti ini ya. Putrinya melihat Nabi seperti itu nggak sanggup juga, dan disitulah Nabi goncang dalam satu ketika tentu saja. Tidak ingin putrinya ikut dalam duka, karena hati Nabi dengan hati Fatimah menyatu. Dukanya Nabi pasti dukanya Fatimah, dukanya Fatimah pasti dukanya Rasulullah. Maka di antara pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, suami anaknya adalah, Ali, jangan pernah engkau sakiti putriku Fatimah. Kalau engkau menyakiti putriku, engkau sama dengan menyakiti aku. Maka Sayyidina Ali tak pernah mencoba untuk menyakiti, tak pernah menikah lagi, tak berpoligami sebelum Fatimah wafat. Boleh jadi hanya Sayyidina Ali yang bisa meniru Nabi. Baru setelah istri pertama wafat, beliau menikah 1, 2, 3 persis seperti Rasulullah. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, karena Ali tidak mau menyakiti Fatimah. Pesan Nabi, engkau menyakiti putriku sama dengan menyakitiku. Karena putrinya yang datang, Nabi pun akhirnya mau mengikuti keinginan anaknya. Ya sudah, makan, minum. Apa yang difikirkan Nabi, Bapak dan Saudara sekalian? Hanya kita, umatnya. Nabi menginginkan kita selamat. Itulah kenapa di awal tadi saya katakan, kita harus gembira, jangan susah. Jadi kalau kita bermaksiat ini, itu sama dengan menyakiti hati Nabi. Sama dengan menyakiti hati Nabi. Kalau kita bermaksiat lalu seakan-akan kita beri tiket ke neraka, itu menyakiti hati Nabi. Ingat ayat yang sering teman-teman baca itu.
di penghujung akhir sebelum akhir surat At-Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat itu menggambarkan betapa penderitaannya Nabi, sangat besar penderitaan Nabi, memikirkan kita. Itu tadi, yang tertinggi pikiran Nabi adalah bagaimana umatnya selamat. Kita disuruh seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Kita disuruh mengikuti Nabi dalam konteks persahabatan ini. Inginnya apa? Teman kita selamat juga. Kita selamat, teman kita selamat. Jangan hanya senang kalau kita sendiri yang selamat. Harus seperti itu, membuka hati, mau senang bareng-bareng sama teman-teman kita, mau masuk surga bersama-sama, jangan sendirian. Nggak enak juga masuk surga sendirian, ya ketemu dengan siapa nggak kenal gitu. Kalau di surga bareng-bareng sama teman-teman kan enak gitu. Itu yang diinginkan Nabi. Jadi puncak cita-cita tertinggi Nabi itu adalah itu tadi, menyelamatkan kita umatnya dari dasar jahanam. Maka gembirakan kita, bergembira dengan nikmat Allah, dan nikmat terbesar bagi dunia ini adalah Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW. Tak ada nikmat tertinggi, Allah hadirkan Nabi kepada kita semuanya. Bahkan bukan hanya manfaat dunia ketika kita di dunia, sampai di akhirat pun manusia yang paling memberikan manfaat kepada kita ya hanya Nabi. Ketika semua orang tak bisa menolong kita, bahkan bukan hanya ayah kita yang nggak menolong kita, anak kita tidak bisa menolong, suami istri tidak bisa menolong kita sendiri-sendiri. Ati yaumul qiyamati farda, kelak kita semua itu datang sendiri-sendiri, tidak ada yang bisa nolong. Bapak, ibu, anak, teman, rekan, semua nggak bisa menolong kita. Bahkan nabi-nabi nggak bisa nolong. Dari mulai Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia, nggak bisa menolong. Nabi Ibrahim nggak bisa menolong, Nabi Nuh nggak bisa menolong, Nabi Musa nggak bisa menolong, Nabi Isa nggak bisa menolong. Hari itu hanya satu manusia yang bisa menolong kita, yang bisa diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ingat aja Pak, teman-teman semuanya, kalau kita mau bermaksiat, melakukan kesalahan itu sama dengan kita menyakiti Nabi. Sehingga kita nggak jadi mau maksiat, nggak jadi, bukan hanya menyakiti diri kita, ya, bukan hanya menyakiti diri kita, tapi menyakiti Rasulullah, karena Rasulullah tidak ingin kita celaka. Jadi ayo kita gembirakan diri kita, menggembirakan diri kita dengan cara bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan nikmat karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama. Yang kedua, nah ini baru kita masuk yang kedua, menyikapi perputaran waktu yang ada dalam kehidupan kita. Setelah kita gembira merasakan nikmat Allah, karunia Allah, yang kedua baru kita boleh berhitung. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bahasa kitanya, silakan kamu senang-senang di dunia, silakan kamu bercanda bergurau, tapi jangan sampai lupa bahwa dunia ini tetap akan berakhir. Candaan kita nggak lama, gembira kita nggak lama di dunia ini. Maka ingat pertemuan 2 pekan yang lalu, pesan Quran itu bahwa
dunia itu adalah permainan dan candaan. Semangatnya adalah bagaimana kalau kita sampai kita mengakhiri kehidupan kita, Allah jadwalkan kematian kita sama persis seperti tadi, tetap gembira, hidup di dunia bahagia sampai datang kematian bahagia. Kenapa? Karena kita tidak terlena dengan kenikmatan dunia. Maka kita mempersiapkan diri kita. Maka bahasa agamanya apa? Bermuhasabah, menghitung diri. Kalau Allah bilang, sudahkah engkau persiapkan dirimu untuk hari esokmu? Sudahkah engkau siapkan dirimu untuk hari kematianmu? Silakan engkau bergembira, silakan engkau menikmati kenikmatan dunia, apapun semua nikmati. Tapi jangan lupa, nikmat dunia ini tidak selamanya. Jadikan kenikmatan dunia ini bekal menuju nikmat Allah. Pintu akhirat adalah kubur. Bagaimana kita masuk ke liang kubur itu dengan gembira? Bagaimana kita masuk liang kubur itu dengan senang? Hari itu apa kata Allah? Yauma la yanfa' malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan ada hari di mana harta kita nggak ada manfaatnya. Anak-anak yang kita banggakan, yang kita kuliahkan, yang kita biayai besar-besaran, waktu habis untuk urusan anak kita, hari itu nggak ada manfaat sama sekali untuk kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang tentram. Siapa mereka yang datang dengan hati yang tentram? Tentu yang bekalnya cukup. Yang sering saya ibaratkan, orang mau pergi ke Surabaya aja butuh bekal. Bagaimana kita datang pergi ke Surabaya agar supaya tenang? Ya, bekalnya cukup. Kalau punya duit cukup, mau naik apa? Naik mobil travel udah enak, mau naik pesawat enak, dan mau kereta enak, dan mau naik bis silahkan, tergantung pilihan kita. Asalkan bekal kita cukup. Istirahat di mana saja bisa. Capek mau istirahat tinggal sewa, ada di sana ada hotel, masuk duitnya ada, tenang. Itulah orang yang kembali kepada dengan hati yang tenang. Kenapa? Bekalnya cukup. Berarti dunia ini adalah tempat kita untuk persiapkan diri kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan Nabi sebagai orang yang cerdas. Manil kais, kata Nabi. Siapa orang yang cerdas itu? Al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas adalah mereka, orang-orang yang punya kemampuan untuk mengendalikan keinginan, mengendalikan hawa nafsunya, lalu ia beramal untuk amal menyelamatkan saat kematiannya. Wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk menuju kematiannya, berbekal dengan amal untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang cerdas. Jadi kita boleh berhitung, kira-kira amal ibu, amal bapak, amal saya sekarang ini, kalau jadwalnya hari ini, kira-kira sudah menyelamatkan kita ke perangkat kubur atau belum, Pak? Gimana? Kalau sekarang mati, kira-kira amal kita sudah menyelamatkan kita belum? Harus bilang, Pak, dalam hati, insya Allah sudah, Pak. Harus begitu. Ya, bahwa ada kurang-kurang, iyalah kita genapi. Ya, ada kurang-kurang kita genapi gitu. Harus pokoknya, karena jadwal kematian itu nggak ada yang tahu, tak ada yang kata, hanya Allah yang tahu, hanya Allah, rahasia Allah saja yang tahu.
Maka perlu kita berhitung seperti yang diajarkan oleh umat Sayyidina Umar bin Khattab. Hasibu qabla an tuhasabu. Berhitunglah sebelum engkau nanti dihitung. Beliau itu kalau mau tidur itu berhitung, Pak. Dari pagi sampai jam segini kira-kira amal apa? Kalau menjumpai amal kebaikan, alhamdulillah ya Allah. Tadi nggak maksiat dari jam 7 pagi sampai jam 10, dari jam 10 sampai jam 11, sampai jam 12 sholat zuhur, makan, habis itu tidur, habis itu kemudian sholat asar. Alhamdulillah nggak ketemu maksiat. Tapi kalau tiba-tiba ketemu, iya tadi saya nongkrong di perempatan ngobrol, tak sengaja bicarakan teman kita, ghibah, langsung istighfar. Astagfirullah, ya Allah, tadi kok saya ngomongin orang ya, misalnya. Nah itu, jadi langsung ketika menjumpai kebaikan, alhamdulillah. Ketika menjumpai keburukan, langsung istighfar untuk menghapus. Istighfar sudah. Itu hasibu qabla an tuhasab. Hitung dirimu sebelum kelak engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya bermuhasabah. Kita nggak apa-apa, tak perlu menghitung amal orang. Ingat sekali, tidak perlu menghitung amal orang. Jangan suka sibuk ngurusin amal orang lain. Nggak boleh itu. Kita sibukkan diri untuk mengurusi diri kita. Kira-kira gimana? Kalau mati hari ini, selamat enggak? Dapat nikmat atau dapat siksa? Nah itu ada. Nah itu yang, dan kita terus membangun diri dengan prasangka baik kepada Allah. Jangan kemudian terus sedih. Nah kadang-kadang acara tahun baru kemudian nangis-nangis, boleh nangis-nangis, kemudian kita katakanlah meratapi perbuatan buruk, tapi segera harus dirubah. Setelah sedih, nangis, harus tertawa. Kenapa? Ya harus tertawa, kenapa? Meyakini bahwa Allah itu pengampun, gitu loh. Meyakini bahwa Allah itu membawa rahmat kepada kita. Jangan terus berduka, karena Allah juga senangnya kita senang. Allah itu senang kalau Bapak Ibu banyak tertawa, banyak tersenyum. Bukan terus berduka saja, seakan-akan Allah itu nggak punya ampunan. Nah, jadi muhasabahnya seperti itu. Menghitung kira-kira amal kita sekarang di usia berapa, 30, 40, 50, 60, 70, terus kira-kira banyakkan yang mana? Barakan bagusnya, alhamdulillah. Banyakkan yang buruknya, segera istighfar, taubat, selesai sudah. Hanya itu. Yang terakhir, bangun komitmen dalam diri sambil memohon kepada Allah. Ya Allah, di sisa umurku, ya Allah, aku ingin menetapkan diriku taat kepadamu seperti ikrarku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, seperti ikrarku, ya Allah, di penghujung hidupku, di mana aku tidak tahu kapan engkau mengakhiri hidupku, ya Allah, ada sebuah ikrar, tekad kuat, membangun komitmen diri untuk tidak jauh dari Allah, tidak berusaha sengaja bermaksiat kepada Allah. Dosa itu pasti, Pak. Nggak ada orang yang tobat kemudian nggak dosa lagi. Ada teman-teman tobat kemudian setelah itu nggak dosa lagi? Berani angkat tangan. Saya sudah tobat kemudian nggak maksiat lagi. Anda yang beri angkat tangan. Nggak ada, Pak. Ya, habis tobat ya dosa lagi. Memang itu manusia. Jangan katakan setelah tobat kemudian nggak dosa. Orang sering mengatakan itu tobatnya tobat apa? Sambal saja. Ya memang begitu manusia. Ada orang habis tobat kemudian nggak bermaksiat lagi. Pret gitu. Kalau ada, nggak ada. Ada orang yang ngomong gitu. Saya setelah tobat nggak maksiat lagi. Omong kosong, nggak mungkin. Jadi kalau yang tetap kita tobat, habis itu yang penting jangan disengaja, jangan merencanakan maksiat, itu yang penting. Saya tobat nanti minggu depan saya maksiat lagi ya, enggak, jangan. Nah, itu yang ngeledek Gusti Allah, nggak boleh kayak gitu.
Bahwa dosa itu pastilah kita punya dosa. Ya, taubat lagi, ya, seperti itulah. Tapi membangun komitmen agar supaya kita mentaati taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sambil merendahkan diri minta, karena yang bisa menunjukkan jalan itu hanya Allah. Minta bantuan apa? Doa yang sini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk memperbaiki ibadahku. Jangan sombong, tetap kita minta kepada Allah, minta pertolongan ya Allah, agar supaya tetap ingat kepada Allah, agar supaya kita tetap bisa bersyukur kepada Allah, agar supaya kita terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Isa 29 ya Mas. 32. Oke. Masih 30, berarti kurang 2 menit. Oke, selanjutkan sedikit. Jadi sekali lagi, jangan pernah berpikir orang yang tobat itu terlalu nggak dosa lagi. Tapi jangan direncanakan gitu aja. Jangan membuat rencana untuk bermaksiat. Setiap kita pasti dosa, nggak ada yang nggak dosa. Itulah kenapa Allah punya nama Al-Ghaffar. Ya, Al-Ghaffar. Apa makna Ghaffar? Beda dengan Ghafur. Ghafur itu pengampun, kalau Ghaffar suka mengampuni. Kenapa? Karena kita juga suka berdosa, gitu loh. Kalau bapak ibu dosanya cuma sekali, cukup Ghafur, Allah mengampuni, selesai. Tapi karena kita seringkali tobat, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, maka nama di antara nama Allah adalah Al-Ghaffar, senang mengampuni. Itulah kenapa tadi saya bilang, kalau habis tobat nangis-nangis sebenarnya doa, silakan ingatkan akan dosa-dosa, tapi habis itu harus tertawa. Kenapa? Ingat akan sifat Allah yang suka mengampuni. Maka ada kisah sedikit penutup, orang datang tawaf di Mekah, gitu kan? Habis itu di depan Mu'tazam dia doa, ya Allah, ini wali yang doa, bukan orang sembarangan. Wali itu lalu bilang sama, ya Allah, tolong hindarkan diriku setelah ini dari segala pintu maksiat. Itu doa di depan Multazam, tempat di antara tempat yang paling mustajab. Minta kepada Allah, ya Allah, setelah ini ya Allah, tutup pintuku untuk tidak bermaksiat. Dijawab sama Allah. Tentu bukan jawab kayak kita jawab dengan yang lain. Isyarat dari Allah. Loh, kalau kamu nggak dosa, buat apa sifat pengampunku? Jawab. Buat apa nama Al-Ghaffarku? Seakan-akan doa saja kamu kepadaku, minta ampun sudah, jangan minta agar setelah ini nggak dosa lagi. Kira-kira gitu. Nah, tapi membangun komitmen tetap, karena bagian dari komitmen kita untuk tidak melakukan dosa. Kalau kita melakukan dosa itu karena ketidaksengajaan, maka yang dibenci sama Allah adalah orang yang sadar sengaja melakukan perbuatan dosa. Biasanya orang kayak itu nggak mau tobat, biasanya. Nah, karena itu maka jangan menyengaja bahwa kita punya salah, punya dosa, biasa. Baik, saya kira itu hari ini pas waktu masuk. Dimana mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya di awal tahun 2025, masuk juga Rajab. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur sampai menikmati Sya'ban dan disampaikan kita di bulan Ramadan, dan terus bisa mengisi waktu-waktunya dengan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.